tahu nggak sih ternyata bahasa terkuat di dunia itu bisa kalah sama Indonesia, Son? Gimana caranya sih? Nah, ini dia narasi bahwa bahasa Indonesia ada bahasa yang kuat di sini nih dengarnya nih. Pertama kali. Jadi bahasa yang gue omongin ini adalah bahasa Mongol. Kalah sama Indonesia aja. Kalah sama Indonesia. Once upon a time. Tapi kejadiannya itu bukan pas Genghis Khan yang mimpin. Ini tuh kejadiannya ketika Mongolia sudah dipecah menjadi 4 bagian. Yang salah satunya, Son, adalah dinasti Yuan yang pada saat itu dipimpin oleh Kubilai Khan. Jadi waktu itu saking pengennya menguasai Jawa, dia itu ngirim utusan gak cuma sekali, Son. Sampai 4 kali, Son, dia kirim ke Jawa. Karena ditolak terus sama kita gitu ya. Iya. Tapi ternyata penguasa Jawa di saat itu yaitu Raja Singosari yang bernama Kartanegara ini menolak permintaan dinasti Yuan. Sampai 4 kali tuh, Son, ditolak. Coba Gila sih. Pesan terakhirnya itu, Son, itu sampai dihajar dan dipotong telinganya, Son, karena udah ditolak 4 kali masih juga nggak denger-denger. Tentunya Kubilai Khan ngamuk mendengar ini. Dia langsung nyiapin pasukan yang berisi 20 ribuan orang yang nantinya akan berangkat naik 1000 kapal untuk menuju ke tanah Jawa. Dan ketika mereka sampai di sana, ternyata kerajaan Singosari udah runtuh, Son. Ternyata nggak perlu ngapa-ngapain udah runtuh. Iya, udah runtuh karena ada sebuah pemberontakan gitu. Nanti kita sampai ke sana. Bahkan Raja Kartanegara nih, Son, yang jadi inceran utama bagi para Mongol, itu udah meninggoy juga, Son. Nah, Pangeran Singosari yang bernama Raden Wijaya ini kan kabur ke Madura tepat setelah Singosari runtuh gitu. Dia kemudian bikin strategi sama Bupati Madura yang bernama Wiraraja buat menghadapi kedatangan Mongol. Jadi Mongol sampai, mereka langsung kirim utusan buat ketemu sama Raden Wijaya, tepatnya di Majapahit. Raden Wijaya kemudian bilang bahwa dia mau buat tunduk sama Mongol. Tapi ada tapinya, Son. Mereka harus bantu Raden Wijaya buat balas dendam dulu ke si Jaya Katuang. Tentunya mereka setuju dong. Kan mereka kesel juga sama si Jaya Katuang kan. Melawan Kediri, Raden Wijaya izin buat balik ke Majapahit dengan satu alasan, Son. Dia mau ngasih upeti buat mereka atas rasa terima kasih udah dibantu nyerang gitu kan. Akhirnya Raden Wijaya tuh balik sambil dikawal sama 2000-an pasukan Mongol dan pasukan Majapahit. Di tengah perjalanan pulang, mereka tiba-tiba langsung menyerang pasukan Mongol yang pada saat itu lagi pada lengah, Son. Kaget dong kan tiba-tiba diserang kan, lagi nganterin diserang. Temen padahal. Iya. Tentunya mereka terkaget-kaget dong ya kan. Dan ternyata mereka sangat kelimpungan, Son, karena nggak nguasain medan. Beberapa pasukan Mongol lainnya itu juga ternyata dibabatin satu persatu ketika mereka lagi lengah. Hingga akhirnya, Son, mereka kehilangan kurang lebih 3000-an pasukan dan memutuskan untuk mundur saja dari Jawa. Gila.